Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dengan NIM 2021143557 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SD tentang kalimat tanya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu kalimat tanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengenai kalimat tanya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional kita yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Ya, bernyanyi dengan penuh semangat. Ya, hitungan 1-3 kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita masuk ke materi kalimat tanya ya. Sebelum Bapak menjelaskan kalimat tanya, mungkin ada yang pernah dengar kalimat tanya itu seperti apa? Apa sudah pernah tahu kalimat tanya itu seperti apa? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Silakan. Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Bapak jelaskan ya. Jadi anak-anak sekalian, kalimat tanya adalah kalimat yang ditunjukkan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Artinya apa? Artinya setiap pertanyaan yang ditunjukkan kepada orang lain atau pertanyaan yang diberikan kepada orang lain tentunya ada jawabannya dari pertanyaan yang kita ajukan atau pertanyaan yang seseorang itu ajukan, ya pasti ada jawabannya, ya itu. Ya contohnya seperti apa? Contohnya kalimat tanya itu memiliki 7 jenis, ya. Sebelum Bapak menjelaskan jenis-jenisnya, Bapak kasih satu contoh. Di dalam 7 kalimat itu atau 7 jenis kalimat itu, di dalamnya itu ada kalimat tanya apa. Nah, contoh dari kalimat tanya apa ini ialah apa yang sedang kamu lakukan. Nah, itu adalah sebuah kalimat tanya. Menggunakan kalimat tanya apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu contoh dari kalimat tanya ya. Nah, berarti kalau ada seseorang menanyakan apa yang sedang kamu lakukan, pasti tentunya ada jawaban. Apa yang sedang ia lakukan itu, ya. Nanti orang yang ditanya itu akan menjawab dari pertanyaan seseorang itu, ya. Sampai di sini dapat dimengerti? Baik, kalau dapat dimengerti, Bapak lanjut. Jadi anak-anak sekalian, kalimat tanya mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama itu yaitu kalimat tanya disertai dengan tanda tanya, ya. Kalimat tanya disertai dengan tanda tanya, ya. Yang kedua, kalimat tanya diawali pada kalimat. Contohnya apa? Contohnya yang tadi Bapak jelaskan. Contohnya kalimat tanya apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, berarti kalimat tanya apa itu letaknya di awal kalimat. Ya, itu maksudnya. Ya, yang ketiga, kalimat tanya ditambah akhiran kah. Nah, ciri yang ketiga ini kalimat tanya itu
diakhirkan atau diakhiri dengan kalimat kah atau ditambah dengan kalimat kah. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya kapankah, bagaimanakah, apakah. Nah, kita masuk ke contoh yang tadi. Apakah yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan? Nah, berarti di dalam kalimat tanya tersebut ditambahkan kah, ya. Jadi dibaca apakah atau cara penyebutannya apakah yang sedang kamu lakukan. Itu ya. Itu tiga ciri-ciri dari kalimat tanya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan jenis-jenis kalimat tanya, ya, beserta contohnya. 7 jenis kalimat tanya. Yang pertama itu ada kalimat tanya apa. Nah, ya, kalimat tanya apa. Kalimat tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Untuk menanyakan sesuatu. Contohnya seperti apa? Contohnya ialah yang Bapak contohkan tadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu contoh dari kalimat tanya apa. Berarti menanyakan sesuatu. Ya, pasti di dalam pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Ya. Yang kedua, jenis yang kedua itu ada yang namanya kalimat tanya di mana. Nah, kalimat tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat, ya, untuk menanyakan tempat. Contohnya seperti apa? Di mana sekolah kamu? Nah, itu di mana sekolah kamu itu termasuk di dalam kalimat tanya menanyakan suatu tempat atau kalimat tanya di mana, ya. Yang ketiga itu ada jenis kalimat tanya mengapa. Mengapa, ya. Mengapa ini menanyakan atau berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya seperti apa? Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Nah, itu contoh kalimat tanya dari mengapa. Nah, yang keempat itu kalimat tanya siapa. Nah, kalimat tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang, ya, untuk menanyakan orang. Contohnya seperti apa? Contohnya, siapa nama adikmu? Nah, berarti menanyakan siapa nama adikmu itu adalah kalimat tanya menggunakan kalimat tanya siapa. Berarti menanyakan orang. Yang kelima, kapan, ya, kalimat tanya kapan. Kalimat tanya kapan ini menunjukkan atau menanyakan waktu. Waktu. Contohnya seperti apa? Kapan ibumu pulang dari Jakarta? Nah, menanyakan kapan ibumu pulang dari Jakarta. Ya, itu contoh dari kalimat tanya kapan. Yang keenam, kalimat tanya bagaimana. Nah, kalimat tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan penjelasan. Contohnya seperti apa? Contohnya, bagaimana kamu membuat kue ini? Itu contoh dari kalimat tanya bagaimana. Berarti jawabannya penjelasan, ya, penjelasan. Yang terakhir atau yang ketujuh itu ada namanya kalimat tanya berapa. Nah, untuk kalimat tanya berapa ini itu untuk menanyakan atau berfungsi untuk menanyakan jumlah atau banyak. Contohnya seperti apa? Kalau kalian pergi ke pasar, itu kalian menanyakan kepada penjualnya berapa harga sayur ini. Nah, itu adalah sebuah kalimat tanya yang menggunakan kalimat berapa, ya. Berapa harga sayur ini? Nah, itu contohnya, ya. Baik. Anak-anak sekalian, mungkin itu penjelasan dari Bapak, ya. Kalau ada yang belum dipahami boleh bertanya. Ayo, siapa yang belum mengerti atau belum paham boleh bertanya. Ayo, angkat tangannya siapa yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada bertanya,
berarti Bapak sudah anggap kalian mengerti ya. Baik, kalau sudah mengerti, berarti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugas kepada kalian. Nah, ya tugasnya seperti apa? Tugasnya di sini sudah Bapak persiapkan. Nah, ini tugasnya. Kalian buat pertanyaan beserta jawabannya sendiri. Membuat pertanyaan sendiri, menjawab pertanyaan kalian buat itu sendiri. Nah, ini sudah Bapak persiapkan, ya. Ini di gambar ini sudah Bapak sudah Bapak persiapkan. Kalian pahami, kalian cermati, kalian kalau sudah kalian paham, berarti kalian bisa membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri, ya. Itu tugasnya. Nanti kalau sudah membuat tugas ini, kalau sudah selesai tugas ini, nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk maju ke depan kelas untuk membacakan hasil pengamatan kalian, hasil kerja kalian, ya. Paham sampai di sini? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah paham semua ya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya sendiri-sendiri tanpa mencontek kepada teman-temannya. Silakan kerjakan.